Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosmed belakangan ini kita lihat perseteruan antara Ustadz Adi Hidayat melawan Ustadz yang paling sunnah sedunia, Mufli Saputra. Perdebatan ini mengenai masalah surat Asy-Syu'ara dipotong menjadi surat pemusik. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, Mufli Saputra itu memotong videonya sehingga terkesan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat untuk pemusik, bukan untuk penyair. Hari ini Mufli Saputra mencoba menjelaskan dengan berbagai alasan yang membenarkan bahwa videonya itu benar, bahwa Ustadz Adi Hidayat menyebut Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Yang menjadi permasalahan sama kita hari ini, terutama kita yang awam, antara syair dan musik jelas berbeda. Syair itu lantunan kata-kata yang disusun, yang mempunyai pola yang asik ataupun menyejukkan di telinga, ataupun menggugah hati, ataupun mempengaruhi alam pikiran. Itulah syair. Musik adalah suara yang ditimbulkan dari petikan alat musik, pukulan alat musik, ataupun lengkingan suara alat musik seperti piano. Tapi belakangan ini bisa kita lihat suara musik bisa juga ditirukan oleh mulut. Alunan musik itu bisa ditirukan oleh mulut. Ini kalau kita tanya Ustadz paling sunnah, ini termasuk musik yang dikeluarkan alat atau termasuk syair, suara musik yang didendangkan, yang dilantunkan oleh suara mulut tersebut. Ini kita tanya Ustadz yang paling sunnah sedunia, apakah termasuk musik? Jadi kalau dari saya tadi, syair itu lantunan kalimat, lantunan kata yang mempunyai arti, yang bisa mempengaruhi jiwa, pemikiran, dan sebagainya. Tetapi kalau musik, jelas yang dikeluarkan alat musik. Kita mau membahas masalah mengapa musik ini menjadi perdebatan halal atau haram dalam Islam, ataupun lagu menjadi perdebatan, ataupun syair. Kita fokuskan kepada musik. Musik itu instrumen saja, tanpa lagu, tanpa syair kurang bermakna. Syair itu juga tidak begitu luas kalau tidak diikuti dengan alunan musik. Alunan musik itu bisa membawa kita ke alam yang lebih jauh, mendramatisir suasana, menghidupkan suasana yang digambarkan oleh syair-syair tersebut. Itulah hubungan antara syair dengan musik. Ini sebetulnya tidak bisa kita pisahkan. Di zaman dulu, syair inilah yang mewakili secara umum peradaban manusia. Adapun musik datang belakangan untuk melengkapi, untuk menyempurnakan. Jadi Al-Quran itu menyatakan Asy-Syu'ara sebagai penyair. Kalau kita lihat pun beberapa ayat dalam berapa banyak surat dalam Asy-Syu'ara itu, hanya 2 ayat yang membicarakan tentang syair itu. Itu pun kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, yang diperdebatkan di dalam kalimat syair itu. Jadi kalau ada syair hari ini, itu sangat sinkron dengan pemusik. Kenapa? Pemusik itu akan selalu berdampingan dengan syair. Sangat jarang nada instrumen itu berdiri sendiri tanpa ada syairnya. Jadi
kalau kita katakan bahwa syair itu, musik itu akan mewakili dari syair, itu sangat masuk, sangat sinkron, sangat linear. Jadi kalau ustadz yang paling sunnah belum memahami itu, korelasi antara syair dan musik, ini harusnya ustadz sunnah ini harus berpikirlah. Kalau Anda tidak mengakui musik ada hubungannya dengan syair, saya tanya, surat apa dalam Al-Quran yang harus membahas tentang musik ini? Saya tantang kalian ustadz yang paling sunnah sedunia, apakah Al-Quran itu tidak lengkap? Apakah Al-Quran itu tidak bisa menyentuh semua permasalahan? Nah, sehingga kalau saya tanya hari ini, surat mana yang mau kalian hadapkan dengan musik hari ini? Tentu itu yang paling linear, yang paling dekat itu Asy-Syu'ara. Jadi tidak salah menurut saya kalau Ustadz Adi Hidayat bilangkan itu surat pemusik. Nah, walaupun itu tuduhan Anda terhadap Ustadz Adi Hidayat, tapi saya setuju kalau kita katakan Asy-Syu'ara itu juga surat pemusik. Karena surat inilah yang bisa membatasi sampai mana syair-syair Anda itu bisa menjadi suatu kebenaran, suatu hal yang bisa diterima sebagai suatu kebenaran, bukan membawa kepada kemungkaran ataupun kemaksiatan. Ya, kita kembali kepada masalah musik, mengapa menjadi permasalahan dalam Islam. Pertama, musik itu bisa membawa pada kelalaian. Kalau kalimat-kalimat yang Anda bawa di situ bukan kutipan dari lantunan-lantunan ayat Al-Quran ataupun nasihat-nasihat bijaksana yang membangun semangat, membangun keimanan, membangun disiplin, membangun cita-cita, spirit. Nah, tetapi kalau Anda bawa ke lahun, permainan, sia-sia, kemaksiatan, membawa ke syahwat, membawa ke hal-hal yang negatif, yang melalaikan, yang membawa kemalasan, itu permasalahan syairnya. Tentu syair yang jelek pun diiringi musik, syair yang baik pun diiringi musik untuk memperjelas suasana itu. Apa dampak dari musik ini? Musik ini mengandung keindahan yang bisa melalaikan manusia. Kalau kita bilang dominan, dia bisa membawa kepada permainan. Tetapi kita harus hati-hati di sini. Ada juga manfaat yang bisa ditimbulkan dari musik ini. Satu contoh, dalam menghadapi peperangan, Hasan bin Sabit ini disuruh Rasulullah untuk membuat syair. Mengapa Rasulullah menyuruh ini? Karena kalimat-kalimat syair inilah yang mudah dicerna, yang mudah menimbulkan semangat, yang sesuai dengan situasi, bisa cepat diterima pemikiran dalam menghadapi suatu keadaan, suatu peperangan atau suatu pun kejadian. Kalau Anda lantunkan di situ ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran ataupun temanya tidak pas dengan situasi keadaan, itu justru akan melemahkan. Nah, tetapi kalau Anda susun kalimat-kalimat yang menumbuhkan semangat, perjuangan, keberanian, kekuatan, tentu ini menjadi pemicu semangat bagi para prajurit ataupun pada laskar. Nah, jadi ada situasinya syair ini memberi manfaat bagi manusia. Nah, satu contoh kedua, bagi orang awam yang belum akil balik ataupun sudah dewasa namun belum punya pemikiran yang matang, ini kalau kita perhatikan, lagu-lagu ini banyak mempengaruhi jiwa mereka. Kalau Anda berikan lagu-lagu kebangsaan, semangat nasionalisme dia akan tinggi. Kalau Anda berikan lagu-lagu cengeng,
orangnya akan cenderung rapuh, mentalnya lemah. Kalau Anda berikan lagu-lagu rohani, dia akan mencari bentuk spiritual, ruh, semangat keagamaannya sendiri. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh musik ini dalam Islam ini harus ditelaah, diteliti, dipilah, ataupun diwaspadai. Kalau saya bilang diwaspadai, artinya musik itu boleh kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, syair-syairnya diatur, tetapi bukan menjadi suatu tujuan. Dia hanya sebagai pelengkap. Kalau Anda membuat suatu syair itu untuk diproduksi, buat lagu itu diproduksi untuk komersil, memilih segmen yang misalnya yang remaja lah, yang lagi musim yang lagi pemikirannya banyak dipengaruhi oleh asmara, Anda ciptakan lagu-lagu asmara sehingga mereka hanyut dalam keasikannya, itu jelas Anda salah. Itu jelas syair-syair yang Anda ciptakan itu akan meneruskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya. Jadi begitu jugalah fungsi syair ini dalam Islam. Artinya di satu sisi syair ini bisa membentuk pola pikir, di satu sisi bisa ini menjadi alat penjelas, di satu sisi ini lebih mudah diterima yang awam. Tetapi apa keburukan dari musik ini? Musik ini bisa melalaikan. Banyak pintu-pintu negatif yang bisa menjerumuskan orang-orang yang bergelut di dalamnya. Karena banyak pintu-pintu maksiat terbuka dari situ. Banyak jalan-jalan kemaksiatan, kemalasan, lalai akan waktu, keasikan, materi, undangan-undangan ke berbagai tempat acara, sehingga ini bisa melalaikan bagi orang-orang yang terjun di dalamnya untuk terlalu seriuslah mengikuti ini. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.